Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rienfa Channel. Kali ini kita akan membahas sejarah berdirinya, tokoh pendiri, masa kejayaan dan keruntuhan serta peninggalan Kesultanan Cirebon yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Berikut penjelasannya. Part 1. Sejarah berdirinya Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan bercorak Islam dengan pusat kekuasaan di pesisir utara Pulau Jawa, di mana wilayahnya terletak di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letak geografis inilah yang juga menjadi jembatan dua kebudayaan Sunda dan Jawa. Meskipun mencakup dua kebudayaan tersebut, Kesultanan Cirebon tidak didominasi oleh salah satu kebudayaan saja, melainkan memiliki kebudayaan yang khas. Selain itu, dikarenakan kekuasaan kerajaan berdasarkan ajaran agama Islam, kerajaan ini juga dapat dikatakan sebagai kesultanan, di mana raja yang berkuasa merupakan seorang sultan. Sejarah Kesultanan Cirebon bersumber pada Babat Tanah Sunda dan Atja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari. Kesultanan Cirebon sendiri awalnya berasal dari salah satu dukuh kecil bernama Caruban, dalam bahasa Sunda artinya campuran, yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Sebagai daerah pesisir yang ramai karena dijadikan pusat pelabuhan, Cirebon perlahan menjadi peradaban dengan jumlah populasi yang besar. Perlahan wilayah Cirebon menjadi kota besar yang ramai penduduk. Dengan demikian penamaan Caruban sudah sesuai karena di sana telah lahir percampuran antara warga lokal dengan para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda-beda satu sama lain. Para pendatang ini pun mengunjungi Caruban dengan tujuan ingin menetap dalam jangka waktu yang lama atau sekadar berdagang untuk waktu yang ditentukan. Seiring dengan berjalannya waktu, penduduk Caruban mulai banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan, maka perlahan berkembanglah pula jenis pekerjaan lainnya, seperti menangkap ikan dan rebon udang kecil di sepanjang pantai yang kemudian biasa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan terasi. Selain itu, lahir pula mata pencaharian lain seperti di bidang pembuatan petis dan garam. Karena akhirnya penduduk setempat terkenal dengan produksi terasinya, maka air bekas pembuatan terasi tersebut akhirnya dijadikan sebagai asal-muasal penamaan Cirebon. Kata Cirebon berasal dari cai, yang berarti air dan rebon, yang merujuk pada udang rebon. Part 2. Pendiri Kesultanan Cirebon. Usai kematian Ki Gedeng Tapa, Cirebon tidak hanya didiamkan begitu saja. Pada perkembangannya, Walang Sungsang yang merupakan cucu dari Ki Gedeng Tapa mendirikan pemerintahan yang lebih terorganisir di Cirebon. Sejak saat itu, Walang Sungsang yang diberi gelar Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai orang yang menjadi pendiri Kesultanan Cirebon. Sebagai usaha mendirikan pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon sekaligus singgasananya, Walang Sungsang mendirikan Istana Pakungwati. Walang Sungsang sendiri merupakan sosok yang memiliki garis keturunan dari tahta kerajaan Pajajaran. Ia merupakan putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang Putri Ki Gedeng Tapa. Dari silsilah tersebut, Walang Sungsang memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang, dua orang tokoh besar dari kerajaan Pajajaran. Dari silsilah yang menyatakan bahwa dirinya lah yang merupakan anak laki-laki tertua, maka seharusnya Walang Sungsang menjadi penerus yang berhak atas tahta kerajaan Pajajaran. Namun, karena ia seorang pemeluk agama Islam yang diturunkan dari ibunya, posisinya sebagai putra mahkota digantikan oleh adik yang bernama Prabu Surawisesa, anak laki-laki dari istri kedua Prabu Siliwangi yang bernama Nyai Cantring Manikmayang. Penggantian putra mahkota ini disebabkan oleh kenyataan bahwa agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk di kerajaan Pajajaran adalah Sunda Wiwitan, Hindu, dan Buddha, sedangkan Walang Sungsang merupakan pemeluk Islam. Menurut naskah Mertasinga, Walang Sungsang keluar dari istana akibat kekecewaannya atas perlakuan Prabu Siliwangi kepada ibunya. Bersama Rara Santang, Walang Sungsang memutuskan pergi dan pada akhirnya akan membentuk kerajaan Cirebon di kemudian hari. Berdasarkan sejumlah sumber, Pangeran Walang Sungsang menikah dengan dua wanita sehingga berhasil memiliki 10 orang anak, yakni 8 wanita dan 2 pria. Putri Pakungwati yang merupakan anak perempuannya dari Nyi Mas Indang Gelis akhirnya dinikahkan dengan Sunan Gunung Jati. Sebagai raja pertama Kesultanan Cirebon dan seorang pemeluk agama Islam, Walang Sungsang akhirnya menunaikan ibadah hajinya ke Tanah Suci Mekah. Setelah diberi anjuran oleh Syekh Datuk Kahfi, Walang Sungsang dan Lara Santang memutuskan untuk berlayar menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji.
Kota Mekah pada masa itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mamluk yang berpusat di Mesir. Kedua bangsawan Nusantara ini hidup di Mekah selama 3 bulan di bawah bimbingan dan pengasuhan Syekh Bayanullah, saudara Syekh Datuk Kahfi. Selama di Mekah, Walang Sungsang dan Lara Santang masing-masing mengambil nama Arab, yakni Haji Abdullah Iman dan Syarifah Mudaim. Di Mekah, Lara Santang memutuskan untuk menikah dengan seorang bangsawan bernama Syarif Abdullah dan berputrakan Syarif Hidayatullah yang kelak menjadi penerus tahta berpengaruh di kerajaan Cirebon. Setelah menyelesaikan ibadah hajinya dan pulang kembali ke tanah air, ia mulai menjadi raja yang aktif menyebarkan agama Islam kepada rakyatnya, sehingga kerajaan Cirebon perlahan semakin kuat keislamannya. Walang Sungsang akhirnya wafat pada tahun 1529. Part 3. Puncak Kejayaan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berhasil mencapai puncak kejayaannya sejak dipimpin oleh salah satu dari 9 wali songo, 9 tokoh besar penyebar agama Islam di Nusantara, yakni Syarif Hidayatullah atau biasa disebut Sunan Gunung Jati. Tak hanya berperan dalam politik Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati juga berhasil menjadi sosok kunci dalam penyebaran dan pengajaran agama Islam di Cirebon. Sepanjang masa berkuasanya, Sunan Gunung Jati berhasil dalam melakukan ekspansi dan memperluas wilayah kekuasaannya, hingga Banten, Sunda Kelapa, dan Raja Galuh. Penaklukan demi penaklukan yang dilakukannya didasarkan tujuan untuk memperluas pengaruh kekuasaannya, di samping untuk menyebarkan agama Islam. Dalam bidang perekonomian, Sunan Gunung Jati sangat berhasil dalam memanfaatkan letak geografis Cirebon yang bertengger di pesisir pantai utara Jawa. Ia membuka diplomasi hingga jauh ke luar negeri hingga berhasil membangun hubungan diplomatik dengan Champa, Malaka, India, Cina, dan Arab. Hubungan diplomatik yang baik ini membawa hasil yang baik hingga menciptakan iklim ekspor dan impor barang dan jasa di Kesultanan Cirebon dengan negara-negara yang bekerja sama dengannya. Secara umum, ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintahan Sunan Gunung Jati diunggulkan, di antaranya memerdekakan Kesultanan Cirebon dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Memperluas kekuasaan Kesultanan Cirebon hingga separuh Jawa Barat dan Banten. Menyebarkan agama Islam secara masif kepada penduduk di wilayahnya. Membangun infrastruktur yang penting, seperti pelabuhan, keraton, jalan, dan masjid. Membuat pasukan militer yang kuat. Part 4. Keruntuhan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon mulai menemui keruntuhannya sejak dipimpin oleh Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi pada tahun 1666 Masehi. Di masa itu, perlahan kekuasaan Kesultanan Cirebon mulai mengalami penurunan pengaruh di daerah-daerah yang didudukinya. Kepemimpinan Panembahan Ratu II ini menjadi titik balik kejatuhan Kesultanan Cirebon. Penyebab utama keruntuhan Kesultanan Cirebon ini adalah fitnah yang dilontarkan oleh Sultan Amangkurat pertama yang memanggil Panembahan Ratu II ke Surakarta. Sultan Amangkurat pertama menuduh bahwa Panembahan Ratu II telah bersekongkol dengan Kesultanan Banten untuk mengusik dan menjatuhkan kekuasaannya di Mataram. Dari situ, mulai lahir perselisihan antara Panembahan Ratu II dengan Sultan Amangkurat pertama. Dampak dari perselisihan itu, Panembahan Ratu II diasingkan sampai pada akhirnya wafat pada tahun 1667 Masehi di Surakarta. Melihat kekosongan kekuasaan yang menyelimuti Kesultanan Cirebon, Sultan Amangkurat pertama mengambil alih sisa-sisa wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon pasca keruntuhannya. Pengambilalihan wilayah Kesultanan Cirebon secara sepihak dan sewenang-wenang oleh Kesultanan Mataram ini akhirnya memicu kemarahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Kesultanan Banten. Akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa mengambil inisiatif untuk turun tangan menyelesaikan perebutan wilayah sisa keruntuhan Kesultanan Cirebon dan menyelamatkan putra Panembahan Ratu II yang juga diasingkan oleh penguasa Mataram. Sejak keruntuhan dan perpecahan itu, Kesultanan Cirebon akhirnya terbagi menjadi 3 bagian yang masing-masing berkuasa dengan dipimpin oleh sultannya masing-masing yang meneruskan tahta berikutnya. Tak hanya disebabkan oleh faktor perebutan kekuasaan di dalam negeri antar kesultanan yang memicu keruntuhan Kesultanan Cirebon. Pendudukan dan penaklukan VOC juga perlahan memicu konflik antar kesultanan, termasuk Kesultanan Cirebon dengan Kesultanan Mataram. Lewat politik divide et impera atau politik adu domba, VOC berhasil melahirkan konflik-konflik di tengah-tengah kesultanan-kesultanan Nusantara. Part 5. Peninggalan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon meninggalkan beberapa jejak sejarah yang masih dapat kita temui hingga saat ini. Berikut beberapa peninggalan Kesultanan Cirebon. Keraton Kasepuhan yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana.
Keraton Kanoman yang didirikan oleh Pangeran Kertawijaya. Keraton Kacirebonan, Masjid Agung Cirebon, Makam Sunan Gunung Jati. Itulah penjelasan singkat tentang sejarah Kesultanan Cirebon sebagai Garda Pulau Jawa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sumber dikutip dari www.gramedia.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.